Informasi lainnya pemirsa dari Badung, Bali, seorang warga Australia tewas, sementara seorang lainnya dirawat intensif setelah menjadi korban penembakan. Garis polisi dipasang di depan sebuah villa di kawasan Munggu, Badung, Bali. Tempat ini menjadi lokasi penembakan yang menewaskan seorang warga Australia beridentitas Jivan 32 tahun. Sementara seorang lainnya mendapat perawatan intensif. Terdapat sejumlah lubang bekas tembakan peluru di dinding dan bagian villa lainnya. Aparat Polres Badung masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan serta motifnya. Saya belum bisa memastikan itu motifnya apa dan lain sebagainya, karena kita juga masih penyelidikan ini. Laporan sementara yang kita terima, Jivan ini memang meninggal dunia. Laki-laki. Laki-laki dua-duanya ya? Yang satu lagi korbannya kondisi seperti apa nanti? Yang satu korbannya tidak terlalu parah, cuma mungkin ada bekas pukulan. Saat ini jenazah korban masih di rumah sakit Prof. Murah. Sementara korban selamat akan menjalani tindakan operasi untuk mengeluarkan sejumlah proyektil yang bersarang di tubuhnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 2 tahun tewas di tangan pengasuhnya sendiri di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Bayi malang itu mengalami luka parah di sekujur tubuh dan koma saat dibawa ke rumah sakit. ZR, bayi perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Kuantan, Singingi. Dalam rekaman video yang direkam pelaku, memperlihatkan tangan dan kaki korban diikat menggunakan kain serta mulut dilakban. Mirisnya, dua pelaku pengasuhnya sendiri melakukan aksi biadab sambil tertawa seakan-akan perbuatan yang dilakukan sebagai hiburan. Penyiksaan sadis diduga dilakukan oleh Yogi Pratiwi dan Alpino, tetangga sekaligus pengasuh korban. Korban dititipkan kepada pasangan suami istri itu dengan alasan untuk mengasuh sebagai pancingan agar memiliki anak. Otopsi bahwasannya penyebab kematian yaitu bukan karena terbentur oleh benda yang keras, dalam hal ini ditabrak, tetapi ada beberapa luka lebam yang menyebabkan almarhumah ini meninggal dunia. Putrinya IS meninggal dunia, dan hasil daripada itu kemudian Kasat Serse sudah juga memerintahkan tim Opsnal untuk mencari siapa pelakunya. Polisi yang mendapatkan informasi langsung menangkap kedua pelaku dan mengamankan barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yosrizal Ainus melaporkan. Sementara seorang balita di Singkawang, Kalimantan Barat diculik dan dibunuh oleh tetangga pengasuhnya. Pelaku mengakui pembunuhan keji yang dilakukannya karena sakit hati dengan pengasuh korban. RF, balita berusia 1 tahun tewas dengan kondisi mengenaskan setelah hilang selama 3 hari. Jasad korban ditemukan di halaman salah satu masjid di Singkawang, Kalimantan Barat. Sebelumnya pencarian korban yang dilaporkan polisi sempat melibatkan anjing pelacak dan warga setempat. Polisi mengungkap jika hilang dan kematian korban disebabkan seorang pria berinisial AB yang merupakan tetangga pengasuh korban. Kepada petugas, AB mengakui telah menculik dan membunuh RF karena sakit hati dengan pengasuhnya. Motifnya dapat disimpulkan dari berdasarkan keterangan tersangka, dia mengakui sakit hati dengan pengasuh ataupun dari yang mengasuh anak tersebut ya. Jadi tidak ada hubungan. Menurut keterangan tersangka, si pengasuh ini ada berkata yang menyinggung menyinggung hati dari si tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia melaporkan.
Berharap bisa hidup kembali, seorang suami membiarkan jasad istrinya hingga 5 hari di dalam rumah di Jember, Jawa Timur. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Sundari, wanita parubaya di Desa Tangguh Kulon, Kecamatan Tangguh, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, warga curiga usai menghirup bau tak sedap dan diduga adalah sisa daging korban yang membusuk. Namun saat mendatangi rumah tersebut, ternyata korban sudah membusuk. Warga pun semakin terkejut lantaran di samping jasad Sundari ada Jatmiko, suami korban yang menemani dalam kondisi sakit stroke. Korban diketahui sudah meninggal dunia selama 5 hari, namun tidak dilaporkan oleh suaminya lantaran berharap hidup kembali. Dari hasil penyelidikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan murni kematian Sundari karena sakit. Almarhum Ibu Sundari itu memang meninggalnya wajar saja. Hanya saja dalam keluarga itu tidak segera diinformasikan ke warga sekitar. Itu baru disampaikan dengan alasan bahwa suami yang bernama Pak Miko itu berharap untuk bisa hidup lagi. Sudah meninggal dunia dan diperkirakan sudah 5 hari yang lalu karena dengan tanda-tanda sudah ada yang busuk. Usai melakukan olah TKP dan autopsi, jasad korban kemudian dibawa keluarganya ke Probolinggo untuk dimakamkan. Di Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto melaporkan.